Kalau sudah, silakan saudara bisa duduk kembali, puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang berkata masa yang sulit. Berapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu, BBM naik sebagian sih, tidak semua. Tapi orang-orang yang dulu berpikir itu murah, contohnya solar, tiba-tiba tax-rate-nya naiknya luar biasa. Sampai 10.000 naiknya, betul ya? Banyak orang ngomong sekarang yang punya Innova solar Sultan, karena apa? Bayarnya mahal katanya. Dan tidak cuma hanya itu. Beberapa teman telepon saya, Pak Freddy tolong doakan. Dia punya usaha plastik saudara, punya pabrik plastik, sudah 2 minggu tidak beroperasi, sekarang berarti sudah 3 minggu, naiknya 100%, wah hebat. Ada seorang teman, dia usaha kimia, berat usahanya, omsetnya turun drastis, barang-barangnya nggak ada. Satu teman, dia usaha batu-batu gitu saudara, batu alam dan sebagainya. Dia bilang omset kami turun Pak 70%. Semua orang menghadapi masalah hari-hari ini. Tapi satu hal yang menjadi doa saya, seperti pujian yang kita naikkan, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan hidup kita, amin. Saya selalu berdoa, Tuhan adakan pembedaan buat kita yang percaya akan Yesus dan orang yang tidak percaya akan Yesus. Supaya orang melihat bagaimana orang yang percaya akan Yesus, hidupnya diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Coba ngomong kanan kiri, di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya. Hari ini saya memberikan judul yaitu pengharapan di masa yang sulit. Saudara, saya klip beberapa peristiwa di tahun 2025-2026 ini akan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saudara bisa melihat fenomena gelombang PHK di mana-mana. Ini terjadi di depan kita. Kita tidak memungkiri ini, memang ini terjadi. Masalah terjadi bukan hanya di Indonesia saudara, tapi di seluruh dunia mengalami masalah yang sangat berat hari-hari ini. Bahkan tidak cuma itu, terjadi KDRT karena masalah ekonomi saudara. Jadi merambahnya ke keluarga, masalah ekonomi merambahnya ke keluarga. Dan banyak orang yang was-was karena kondisi ekonomi hari-hari ini. Masalah tidak memilih. Hari-hari ini orang yang kaya ataupun tidak kaya. Orang yang ganteng atau tidak ganteng. Orang yang cantik atau tidak cantik. Orang yang kurus bahkan gemuk seperti saya, tidak ada yang milih saudara. Semua ada masalah. Tapi hari ini ada kabar gembira buat kita semua. Dia adalah sumber pengharapan kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Buka hati kita. Tuhan, aku mau hari ini, aku menerima firman-Mu dan menjadi pelaku firman Allah. Saudara, kita buka di dalam Mazmur 46 ayat 2-4. Mazmur 46 ayat 2-4. Di depan saudara ada. Ya, kita akan baca bersama-sama 46 ayat 2-4. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, ayat yang ke-6. 2, 3. Allah ada di dalamnya,
Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Bukankah ini yang terjadi hari-hari ini, saudara? Dikatakan bumi berubah, kondisi semua berubah. Orang katakan dulu cari uang mudah, sekarang sulit Pak. Pekerjaan sekarang sulit, toko-toko mengalami sepi, perusahaan mengalami masalah. Bumi berubah. Bahkan dikatakan ayat yang ke-7 tadi, bangsa-bangsa ribut, di mana-mana peperangan. Belum gencatan senjata terjadi, perang lagi. Dan ini terjadi di depan mata kita. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, yang luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ulangi bersama saya, sangat terbukti. Saudara, masalah boleh timbul di sekeliling kita, tapi Dia penolong dan perlindungan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kesesakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat ayat ini bukan ditulis oleh Daud, tapi ditulis oleh, kalau saudara lihat ayat pertama, itu ditulis oleh seorang yang berkata dari Bani Korah. Dari Bani Korah. Kalau saudara tahu Bani Korah ini bukan Daud, saudara, tapi sekelompok pemuji yang dipilih oleh Daud untuk memuji Tuhan. Ada orang, daripada saudara bertanya, saya terangkan saja. Ada orang yang berkata, Pak, apakah Korah ini orang yang pernah memberontak bersama Adiram waktu zamannya Musa? Saudara, ini keturunannya, bukan Korahnya. Korahnya sudah mati. Tapi bilangan 11 ayat 25 berkata keturunannya tidak mati, saudara. Kenapa? Tuhan memberikan kesempatan buat orang-orang yang salah untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan firman Tuhan berkata akhirnya Bani Korah ini dipilih oleh Daud untuk menjadi pemuji. Dan dia melihat saat dunia sedang genting, peristiwa ini ditulis kira-kira, saudara, ketika Asyur menyerang Raja Hizkia. Dan dia melihat kondisi yang ada, saudara. Dan dia berkata semacam ini. Saudara, firman Tuhan berkata, biarpun perang terjadi, biarpun bumi itu bergoncang, biarpun ribut dan berbuah, gunung-gunung goyang, tapi pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Hari-hari ini apapun kondisi kita, saudara mungkin hari-hari ini mengatakan gini, Pak, aku inginnya menyerah. Tidak ada satu kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Saudara, bersama Tuhan, Dia sumber pengharapan, itu sangat terbukti. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, Billy Graham di dalam pelayanannya dia berkata gini, pengharapanku tidak bertumpu pada urusan dunia. Pengharapanku bertumpu pada Kristus yang akan datang kembali. Dia tidak melihat yang kelihatan, tapi dia melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dia melihat hal-hal yang di atas jasmani, yaitu hal-hal yang rohani, saudara. Dan itu yang dilihat Abraham. Abraham seorang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dia bukan orang, maaf kata saudara, orang yang baru dipakai Tuhan, bukan. Dia mengatakan ini dalam pelayanannya ketika dia sudah melayani begitu banyak orang. Saya sering katakan dia melayani 215 juta jiwa. Bahkan dia sudah menjadi berkat 185 negara. Tidak mudah hidupnya. Saudara, istrinya Ruth Graham mengalami masalah dalam hidupnya. Dia sakit keras. Mereka punya anak 5, anak yang keempat Franklin Graham. Dia mengalami masa yang sangat sulit. Saudara, Franklin Graham mengalami pemberontakan kepada ayahnya. Kenapa? Si Billy Graham sering pelayanan. Sehingga Franklin Graham merasa aku tidak diperhatikan oleh orang tuaku.
dan dia mengalami pemberontakan. Tetapi yang luar biasa, seorang Billy Graham, dia selalu ketika anaknya mengalami masalah, dia hadir di sana. Dan Franklin Graham dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, dia berkata, tumbuhanku bukan pada dunia. Dunia banyak masalah. Tapi aku melihat Tuhan. Ketika dia melihat Ruth mengalami sakit. Ketika dia melihat anaknya Franklin mengalami pemberontakan. Dia tidak menyerah. Dia tidak undur dari Tuhan. Tetapi dia terus setia kepada Tuhan, saudara. Dan kalau saudara lihat anak-anaknya, itu luar biasa. Hidupnya, kelima anaknya itu sangat diberkati Tuhan, saudara. Saya mencatat kelima anaknya itu luar biasa dipakai Tuhan. 5 anaknya itu mereka semua hidup dipakai Tuhan secara luar biasa. Virginia Graham itu dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Anaknya kedua, Anne Graham itu sebagai pengajar Alkitab terkenal. Ruth Graham penulis dan pembicara. Franklin Graham sekarang memimpin pelayanan Billy Graham, saudara. Hidup anak-anaknya diberkati Tuhan. Kenapa, saudara? Billy Graham tidak melihat masalah yang kelihatan. Dia menghadapi itu, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Ketika fokus kita kepada Allah, di dalam kondisi apapun, kita akan melihat campur tangan Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tadi Pak Joko sharing, di dalam Tuhan ada pengharapan. Saya lihat ketika dia mau menangis, dia bicara gini, Tuhan tidak pernah terlambat. Coba ngomong kanan kiri, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, hari-hari ini Tuhan tidak pernah terlambat. Rick Warren, kita pernah 40 hari membaca bukunya 40 Days Purpose Driven Life. Bukunya ini menjadi berkat yang luar biasa. Sudah dicetak 50 juta eksemplar. Diterjemahkan di 100 bahasa, saudara. Rick Warren berkata, indah sekali, dia berkata gini, jika engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, jika engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, Ia akan mengubah ujianmu menjadi kesaksian, kekacauanmu menjadi pesan, dan penderitaanmu menjadi pelayanan. Apa yang pernah terjadi dalam diri Rick Warren? Memang tidak semua ditulis di dalam 40 Days Purpose Driven Life. Tetapi ada cerita bagaimana dia tetap bersandar pada Allah. Dan dia berkata, masalahmu serahkan, itu akan mengubah ujianmu menjadi kesaksian. Kekacauan menjadi pesan, penderitaan menjadi pelayanan. Rick Warren, saudara, dia punya istri namanya Guy Warren. Dia punya anak namanya Matthew Warren. Ada yang namanya Matthew? Matthew Warren, anak Rick Warren. Umur 7 tahun. Dia mengalami mental disorder. Kelainan mental. Anak hamba Tuhan bisa mengalami. Umur 17 tahun. Matthew Warren. Dia ada kecenderungan bunuh diri. Sudah ditoakan belum Pak? Sudah saudara. Orang setenar Rick Warren, dia menggembalakan Saddleback Church. 30.000 orang yang dia gembalakan. Sudah ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat dipakai Tuhan. Sudah, saya yakin dia sudah doa puasa bersama Guy Warren. Dia sudah mendoakan bersama hamba-hamba Tuhan yang lain. Sudah, tetapi tidak sembuh-sembuh. Malah umur 17 tahun saudara, yang terjadi anaknya Matthew Warren cenderung bunuh diri. Umur 27 tahun, Matthew Warren bunuh diri. Saudara, apa kata orang? Ketika seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, tiba-tiba anaknya bunuh diri. Ada di kota
Indonesia ini ketika itu terjadi, saudara, semua orang mengejudge dia. Wah, bapaknya tidak memberi contoh. Wah, pasti yang berkata netizen ya? Apa Yong, netizen ya? Ya Bu ya, Bu Tuti, netizen itu pasti berkata apa? Jelek saudara, tidak ada, wih hebat, tidak ada pasti. Semua menghakimi, pasti saudara. Rick Warren dan Ki Warren mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Tapi ketika dia mengalami masalah itu, yang luar biasa, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Ngalami depresi tidak Pak? Ngalami saudara. Tapi tidak lama. Dia bersama dengan Ki Warren. Dia tahu banyak anak seperti anak-anaknya yang mengalami masalah seperti anaknya. Dia buka sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang menolong anak-anak yang mengalami masalah seperti anaknya. Dia buka sampai sekarang dia melayani Tuhan. Dan dia menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tidak mulus hidupnya. Mereka juga mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Tapi bedanya mereka tetap menggandol Gusti. Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan, bahkan meninggalkan Yesus, apalagi tidak ke gereja. Tidak. Orang maaf saudara, kalau punya masalah biasanya orang gerejo-gerejonan, orang M3-M3-nan yang terjadi gitu. Yang salah bukan Tuhan, yang disalahkan Tuhan, paling gampang. Harusnya ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan komunitas. Kenapa? Itu penting buat kehidupan kita saudara. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Pengharapan di masa sulit bukan bersifat optimis, tetapi iman beda saudara. Optimis berkata gini, besok pasti lebih baik. Tapi iman berkata, Yesus tetap baik sekalipun besok tidak mudah. Optimis berkata, besok pasti lebih baik. Iman berkata, Yesus tetap baik sekalipun besok tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Yusuf, saudara tahu, hidupnya mengalami masa yang sulit. Seringkali banyak hamba Tuhan menceritakan kisah Yusuf. Umur 17 tahun, dia sudah dimasukkan di dalam sumur, mau dibunuh. Tapi Ruben berkata, dijual saja. Dijual kepada orang Median. Orang Median dijual kepada Potifar. Dipercaya di sana, Tuhan sertai, tidak selesai saudara. Difitnah di sana. Yusuf masuk penjara. Masuk penjara saudara, dipercaya di sana oleh kepala penjara karena hidupnya benar dan disertai Tuhan. Juru minuman, juru roti, diartikan mimpinya, Yusuf sudah ngomong, tolong ingat saya kalau kamu keluar. Lupa 2 tahun. Akhirnya 2 tahun kemudian Yusuf diangkat menjadi raja muda atau orang kedua di Mesir. 17 tahun sampai usia dia menjadi raja kira-kira 30. Menjadi raja kedua lah di Mesir itu, menjadi orang yang dipercaya umur 30. 13 tahun Yusuf mengalami masa yang berat. Tetapi Yusuf dia tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf tetap berkata, memang mereka mereka-rekakan yang baik. Mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Masalah dan kegelapan tidak mematikan pengharapan Yusuf. Fokusnya bukan situasi tapi Allah yang memegang kondisi. Pengharapan itu seperti kegelapan saudara. Hidup kita ini kalau tidak ada pengharapan itu sepertinya apa yang harus saya lakukan kita bingung.
Tapi ketika kita menyertakan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, Martin Luther King Junior berkata, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Saya punya alat peraga. Saudara, kalau gereja ini dimatiin, enggak usah dimatiin saudara, ini contoh saja. Hanya satu terang yang saya nyalakan, lilin ini saya nyalakan jadi terang. Maka kegelapan ini sirna, karena ada satu terang. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, aku enggak punya pengharapan lagi. Tapi ketika terang Allah ada di dalam hidupmu, seperti Yusuf, engkau akan melihat dia di dalam hidupmu. Untuk mengusir gelap, hanya hadirkan terang. Enggak perlu ditengking dalam nama Yesus, kegelapan sirna, enggak perlu. Hadirkan terang. Saya ingat waktu itu tahun berapa ya, Grace lagi nyanyi di Natal di sini. Tahun berapa ya Cik Tuti ya, tiba-tiba lampu genset mati semua. Ingat enggak? Tahun berapa? 2023. Saya bawa ini, mati semua waktu itu. Serius mati semua, gensetnya agak lama, waktu itu agak lama. Saya bawa ini, enggak tahu kenapa waktu itu. Saya itu kok diberikan Tuhan Om Hani. Bawa ini. Ini apa saudara? Senter kecil. Grace lagi nyanyi, saya ingat di sini. Betul enggak? Saudara ingat enggak waktu Natal tahun 2023? Betul ya? Itu enggak ada beberapa orang yang tanya, itu sinar apa kok terang banget? Hanya sinar ini, tapi karena gelap, saya nyalain saudara. Ini yang nyanyi langsung kelihatan. Ini terang banget nih. Ini kalau ini mati, ini semua terang banget. Terang ya? Terang ya. Terang ini bisa mengusir kegelapan. Pengharapan dengan adanya Yesus saudara di dalam hidupmu. Maka engkau akan tahu bahwa tidak akan ada lagi kegelapan dalam hidupmu. Amin. Yusuf mengalami itu. Dan dia tahu, ini bagus sekali. Nek buat mainan apik neh, saudara. Loh, bisa muncul gini loh. Loh, kedap-kedap barang nih. Loh, wah terang lagi saudara. Nah, terang ini bisa mengusir kegelapan. Coba ngomong kanan kiri. Hadirkan Yesus dalam keluarga kita. Haleluya. Amin saudara. Saudara saat ini punya masalah apa di dalam kehidupan kita? Maka dia akan menolong kehidupan saudara. Lu malah dolanan. Lu kok api ya? Sorry, saya mau matiin maksud saya ini. Malah sudah, saudara, beberapa waktu lalu kami dipanggil di Surabaya untuk memberkati satu pernikahan usia yang ke-25 tahun. Suami istri ini minta diberkati atas petunjuk dari anaknya yang dari Australia. Dia sudah kuliah S2 di sana dan minta papa mamanya diberkati Om Freddy sama Tante Yunike di Surabaya. Dan mereka menyewa satu tempat restoran mewah di Surabaya. Di lantai 2-nya dia ambil semua saudara. Teman-teman persekutuan, teman-teman semua dipanggil penuh saudara. Penuh. Saya sama istri saya tahu, dia sudah bolak-balik kalau dipanggil pakai sepatu. Kalau dipanggil halus rapi, sehingga saya tampil rapi. Saudara tahu saya di depan saudara, saya cukur kumis dulu tadi. Supaya saya rapi di depan saudara. Dan waktu itu ketika saya di sana, saya hadir, wah semua undangan sudah ada. Dan saat itu suami istri ini masuk, saya kaget. Kenapa? Biasanya kalau suami istri 25 tahun kan pakaiannya ya gaun, kemudian ya Pak Pandu ya, gaun kemudian apa batik atau apa gitu ya. Betul ya? Lah ini pakaian nganten Pak. Pakaian yang istrinya tuh pakainya jebrak gitu. Tahu saudara ya, kalau pakaian nganten itu
Gaun pengantin, ya pakai gaun pengantin. Padahal maaf, sudah tua loh saudara, pakai gaun pengantin. Dan yang kedua pakai waring lagi loh saudara, diwaringi. Kok diwaringi barang ini gimana toh? Pokoknya singkat cerita mereka maju ke depan. Saya tanya, mengapa setelah saya menyampaikan firman, saya memberkati mereka, rekomitmen, saya tanya, kenapa melakukan ini? Dan mereka membawa satu ring, cincin, 2 cincin suami istri. Kenapa saudara mereka membawa cincin? Karena sudah 3 kali cincin mereka dijual. Cincin pernikahan dijual. Siapa yang pernah menjual cincin pernikahan angkat tangan? Tidak pernah ya? Ini pernah jual cincin pernikahan 3 kali. Kenapa Pak? 2 kali bertengkar hebat. Dan kemudian karena bertengkar dijual cincinnya. Tapi yang luar biasa, kami kenal baik dengan suami istri ini. Masalah itu banyak loh di dia itu saudara. Tidak cuman itu, tidak cuman masalah keluarga. Mereka itu punya utang di 3 bank. Utangnya berarti akeh. Utangnya banyak. Wes utangnya akeh, keluarganya punya masalah. Kalau mereka bertengkar, tidak cuman lewat mulut, pukul-pukulan. Sampai istrinya pernah masuk rumah sakit. Benjut. Istrinya juga tidak mau kalah, suaminya juga pernah dibenjuti sama dia berkali-kali. Ini keluarga, karena istrinya itu pernah latihan jaga kalau dipukul balas saudara. Jadi kemudian yang terjadi suami istri ini ketika dia ada di depan, mereka menangis dan saudara, mereka banyak menghadapi masalah. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini bukan tokoh Alkitab. Tapi teman yang ada, teman kami yang di Surabaya. Mereka tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dan saat itu ketika kami mau memberkati mereka. Mereka berdua berjanji sambil menangis di depan Tuhan. Dan yang luar biasa, setelah mereka diberkati, Tuhan pulihkan hidup mereka. Saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu. Mereka bersaksi di hadapan kami, berkata begini, Pak, sekarang, jadi sekarang kan sudah berlalu beberapa periode. Mereka berkata, kami tidak ada utang sepeser pun. Dengan 3 bank ini semua sudah dilunasi. Kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kalau saudara lihat sesuatu mujizat itu tepuk tangan gitu loh, antusias, amin. Kalau sakit penyakit disembuhkan antusias, tapi ini kan sakit rohani disembuhkan Tuhan loh saudara. Tidak cuman dia bisa melunasi 3 bank ini. Mereka berkata gini, Pak, sekarang berkat kami tidak cuman icrit-icrit, tahu icrit-icrit? Icrit-icrit itu apa? Sitik-sitik. Tapi mereka bilang gini, Pak sekarang Tuhan memberkati kami seperti dijok. Tahu dijok? Bres. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Ketika mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ketika mereka tetap setia sama Tuhan. Ketika mereka berdua tetap solid di dalam hubungan suami istri. Ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, tidak cuman bisa membayar hutang, keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Mereka punya anak 3, 3-tiganya diberkati Tuhan. Yang pertama malah sekarang ini harusnya beberapa hari lagi mau melahirkan saudara. Yang lulus S2 itu. Yang kedua, dua-duanya ada di Surabaya. Dan bukan hanya itu, beberapa waktu ini dia karena anaknya di Australia, sering ke Australia saudara. Sering ke Australia, bahkan ini mau ke China lagi. Kenapa? Karena ketika hidupnya bersama dengan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan.
Tuhan itu menyertai. Berkatnya bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani dilimpahkan. Dan bukan hanya itu saja, hidupnya mengasihi Tuhan dan Tuhan ubahkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau mengalami masalah dalam pekerjaan, engkau mengalami masalah dalam perusahaanmu, tokomu, kesehatanmu mungkin, keluargamu, hubungan keluargamu. Ingat saudara, pengharapanmu, sumber pengharapanmu yaitu Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi ngomong kanan kiri, dipandang sumber pengharapan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan itu baik saudara. Penelitian dari University of Pennsylvania, orang yang mempraktekkan pengharapan berbasis iman. Jadi orang yang praktek pengharapan berbasis iman, dia berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki tingkat stres 40% lebih rendah. Jadi tidak mudah stres. Orang tanpa pengharapan pada Allah gampang stres saudara. Sitik-sitik ngamuk. Sitik-sitik ngamuk. Kenapa? Berarti kita tidak berharap pada Tuhan. Saudara, ketika engkau pengharapanmu berbasis iman kepada Allah, maka tingkat stresmu itu menurun 40%. Kalau orang sudah stres 10%, 20%, engkau enggak stres. Bahkan sampai 30% orang sudah stres, engkau belum stres. Karena engkau mengalami tingkat stres 40% lebih rendah. Ketahanan emosi lebih tinggi. Jadi ketika pengharapmu kepada Allah itu kuat di dalam firman-Mu, di dalam iman saudara, maka emosimu, ketahanan emosimu lebih tinggi. Dan kemampuan mengambil keputusan lebih terang. Kenapa? Ketika engkau tidak gampang marah, engkau tidak gampang tersulut, engkau tidak gampang emosi, engkau tidak tergesa-gesa, saudara, untuk engkau mengambil keputusan itu lebih terang. Ini penelitian saudara. Oleh sebab itu hari ini saudara, kita harus fokus pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ini penting sekali dalam hidup kita. Membawa Yesus, kita mampu melihat perspektif surga. Kesulitan sering membuat kita berfokus kepada apa yang terlihat. Benar. Namun bersama Yesus perspektif kita berubah. Saudara, Paulus itu tidak tergantung kepada keadaan. Di dalam penjara Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa Paulus berkata itu di dalam penjara? Karena pengharapan dia kepada Tuhan tidak berubah dalam keadaan apapun di dalam hidupnya. Bahkan di dalam penjara dia tetap fokus kepada Tuhan. Paulus adalah contoh yang ada di dalam tokoh perjanjian baru yang bisa kita lihat. Bagaimana seorang Paulus bisa mengalami Tuhan, saudara. Charles Stanley, ini punya kelemahan juga, saudara. Cuman saya tidak akan ceritakan tentang Charles Stanley. Nanti kapan-kapan. Dikatakan gini, Charles Stanley berkata gini. Dalam masa-masa sulit, hidupnya penuh dengan kesulitan Charles Stanley ini. Hamba Tuhan yang tenar, dipakai dahsyat, tapi hidupnya penuh dengan kesulitan, apalagi dalam keluarga. Ingatlah, Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Saudara, di tengah-tengah masalah keluarga dan pelayanan yang sedemikian pelik, dia berkata dalam masa-masa tersulit, Jemaat Kahal Semarang, ingatlah. Jemaat Kahal, ingatlah, Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Amin. Coba sekarang dipraktekkan, ngomong kanan kiri. Dalam masa-masa tersulit, ingatlah, Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Amin saudara. Percaya dalam nama Yesus. Ini Charles Stanley sudah mengalami pengalaman yang luar biasa. Ini tokoh modern yang dipakai Tuhan. Ya. Saya lanjutkan saudara, sebentar lagi selesai. Biasanya kalau bilang mau selesai,
Mata yang 5 watt jadi 50 watt. Sebentar lagi makan gitu ya. Hidup bersama Yesus membuat kita mampu tetap melangkah. Saudara, ada contoh tentang Daud. Kita buka saja 1 Samuel pasal 30. Ayat yang pertama. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ke 6. Kalau saudara lihat di 1 Samuel 30 ini peristiwa tentang Daud diusir dari Filistin, dari kota Gad, saudara. Tapi ini peristiwa ini beda dengan peristiwa yang ketika Daud itu pura-pura jadi gila, beda. Dua peristiwa yang berbeda. Saudara kalau lihat Alkitab, bagus itu pasal 21 baca sampai 30. Jadi kita tahu tidak berhenti-berhenti. Daud pernah pura-pura jadi gila dan dia diusir pernah. Tapi kemudian Daud mengumpulkan di Gua Adulam, kemudian dia pernah juga membantu orang Filistin mengalahkan orang-orang Amori dan sebagainya. Ini peristiwa yang kedua, bukan saat Daud pernah menjadi gila, bukan ya. Jadi ketika baca ini saudara tahu kontekstualnya bukan saat 1 Samuel 21. Ini yang terjadi 1 Samuel 30. Saudara, ayat 2 pasal 29 dia baru diusir dari Filistin. Karena panglima Filistin tidak suka Daud membantu mereka. Apalagi perang melawan orang Israel. Bahaya ini kalau dia nusuk di belakang. Nah, ketika Daud, firman Tuhan katakan ayat 1. Baca yuk bareng-bareng ya. 1 sampai yang ke-6 ya. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian. Mereka meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau melihat ayat ini, Daud diberi tanah oleh Raja Akis, yaitu tanah di Siklak. Karena 1 tahun 4 bulan dia tinggal di sana. Dan ketika dia diusir, dia pulang ke Siklak di tanahnya. Firman Tuhan berkata, disinilah saudara, firman Tuhan berkata, ketika sampai di Siklak, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Daud sering mengalahkan orang Amalek, bahkan membunuh orang Amalek. Orang Amalek mungkin benci sama Daud. Pas lihat Daud masih di Filistin, dirampas semua. Semua orang menyalahkan dia. Ayat ini banyak orang sitir, saudara. Tapi kita lihat historinya. Bagaimana Daud dalam kondisi pulang, dia mengalami masa yang sangat berat. Firman Tuhan katakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kata mereka, bukan berarti cuma Daud. Berarti semua orang Israel yang ada bersama Daud, mereka semua sedih. Saudara, kalau ketemu dengan orang sedih-sedih itu tidak enak. Kenapa? Mereka kehilangan. Orang-orang yang mereka kasih ditawan. Harta benda yang mereka miliki dirampas. Dan tidak mudah bagi Daud untuk menghibur bangsa Israel. Firman Tuhan katakan bangsa Israel menjadi marah. Mau melempari Daud dengan batu. Sebab rakyat bangsa Israel pedih hati, saudara. Yang luar biasa ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia bertanya pada Tuhan.
fokus dia, bukan masalah dia. Dia tidak nangis, dia tidak menyendiri, dia tidak ngambek, dia tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan atau melukai Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Dia tahu sumber pengharapan dia, yaitu Yesus. Dia datang pada Tuhan. Saudara lihat ayat 16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan. Ini orang Amalek, wah sudah bisa menjarah, menawan gitu ya. Mereka pesta pora. Dikatakan makan minum dan mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah Filistin dan tanah Yuda. 17 saudara. Kita baca sama-sama ayat 17. 2, 3. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Saudara, Daud melepaskan semua yang dirampas. Ayat 18 bisa saudara lihat, dia merampas semua harta-harta yang pernah dirampas. Ayat 19, tidak ada yang hilang dari mereka, dari hal kecil sampai yang besar. Hebat. Tidak ada yang hilang. Ketika kita berharap kepada Tuhan secara penuh, tidak akan Tuhan biarkan dari hidupmu hilang. Asal engkau fokus kepada Tuhan. Peristiwa ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati ketika kita menghadapi masa yang sangat-sangat terjepit dalam hidup kita. Tuhan, besok mau makan, tabungan habis. Gimana caranya? Tuhan, pekerjaan aku di PHK, padahal aku masih punya anak-anak. Tuhan, perusahaanku ngalami masalah, omset turun 70-80%. Padahal perlu banyak pegawai yang aku kasih makan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang beserta dengan Daud sampai tidak kuat menangis, dia mau melempari Daud dengan batu, saudara. Ini peristiwa yang sangat-sangat berat bagi hidup Daud. Tetapi Daud menguatkan diri, dia tahu pengharapan itu dari Allah. Dan Tuhan membuat Daud terlepas dan dikembalikan semua kepada Daud, bahkan plus saudara. Terakhir sekali, Harvard School of Public Health berkata orang yang memiliki spiritual aktif 68% lebih efisien menghadapi masalah besar. Orang yang memiliki spiritual aktif datang ke gereja setiap minggu, ikut M3, ikut kegiatan gereja, spiritual aktif. 68% lebih efisien menghadapi masalah besar. Luar biasa. Jadi kalau ada masalah besar, orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang pengharapannya total pada Tuhan, dia lebih efisien. 68% lebih efisien menghadapi masalah besar. Dan yang luar biasa, lebih mampu mengambil langkah konkret saat krisis. Kita tidak tahu krisis berapa lama. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, orang yang pengharapannya full kepada Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang tidak menjauhi persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, itu lebih mampu mengambil langkah konkret saat krisis. Kenapa? Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih arahan yang jelas, sehingga kita bisa melakukan hal yang tepat saat kita mengalami krisis. Ini penelitian dari Harvard School, saudara. Dan jarang jatuh dalam keputusasaan. Orang yang pengharapannya total pada Tuhan, tidak mudah putus asa, tidak dikit-dikit. Sekali lagi maaf saudara, tidak gerejo-gerejonan, tidak M3-M3-nan, tidak dekat sama Tuhan, tidak. Kenapa?
Karena orang ini dia pengharapannya kepada Tuhan. Mungkin banyak di teman-teman kita, sekeliling kita, yang dia tidak punya spiritual aktif, jarang ke gereja. Kalau saudara ingin mereka seperti saudara, ajak mereka ke gereja. Banyak orang-orang sekitar kita ternyata ketika mereka kecewa terhadap hamba Tuhan. Saya jumpai ada seorang di Surabaya, dia kecewa dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, Pak, saya sampai sekarang tidak pernah ke gereja. Ternyata orang yang hilang pengharapan, itu dia menyendiri. Butuh siapa? Orang-orang yang bisa membawa dia kepada Tuhan. Banyak orang mungkin sekitar kita, mereka sudah lama tidak ke gereja. Jangan bawa orang yang sudah pernah ke gereja, saudara. Apalagi jemaat orang lain, jangan. Tapi ajak orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Atau dia sudah lama tidak ke gereja. Saudara membantu dia. Untuk dia bisa menghadapi masalah besar di depan kita. Saudara membantu dia untuk dia lebih mampu mengambil langkah konkret saat krisis di depan. Saudara membantu dia untuk dia tidak putus asa. Ini penelitian, saudara. Jadi Bapak Ibu, sekarang pikirkan, ada orang-orang di sekitar kita yang hilang pengharapan. Keluargamu, orang tuamu mungkin, adikmu, kakakmu, orang-orang sekitar kita. Saudara, bantu mereka supaya ada pengharapan. Di gereja kalau saudara lihat setiap minggu, tidak pernah di gereja mereka suruh putus asa, enggak. Tapi mereka dekat dengan Tuhan. Yang sangat-sangat terakhir. A.W. Tozer berkata gini. Orang yang percaya bahwa Tuhan memegang masa depannya tidak akan berhenti melangkah. Orang yang percaya bahwa Tuhan memegang masa depannya. Saya, Freddy, percaya Tuhan memegang masa depanku. Saya tidak akan berhenti melangkah. Amin, saudara. Melangkah apa? Bersama dengan Tuhan. Di sekitar kita banyak orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.